kalau kita ngomongin Manchester United yang kata fansnya belum kalah itu, iya kan? Ini masih bisa dipanjangin belum kalahnya. Iya Kenapa? benar. Ya karena Spurs yang biasa lu bilang ayam-ayam itu, lu nggak perlu ngegas. Buat gua tuh bagaimana Amorim meletakkan bahwa lu main sabar, semua pemain-pemain MU bisa main sabar. Nah, itu buat gue yang lebih penting. Nah, kemarin lawan Nottingham Forest terlalu sabar justru Bang DJ. Maksud gua ketika banyak momen MU kemarin udah dapat momentum untuk bisa nyerang, untuk bisa bikin peluang, tapi somehow ya itu tadi. Nah, ini laga seru, dua-duanya baru menang di Liga Champions. Saat ini dua-duanya nomor 2 dan nomor 3. Ya. Ya kan? Kalau mereka mau ngejar Arsenal, hasil seri membuat mereka semakin jauh. Jauh, iya benar. Ya kan? Jadi nggak ada pilihan lain, harus menang. Dan ini laga rame. Dan khususnya buat Arne Slot sebenarnya dia punya kepercayaan diri harusnya, Dev. Musim lalu, 2 pertemuan Liverpool dan City di Premier League, dua-duanya berakhir dengan skor identik 2-0 dan dua-duanya untuk kemenangan Liverpool. Match week ke-11 Premier League sepertinya tersaji 2 big match ya di match week ke-11. Itu ada match pembuka dan match penutup. Ada Tottenham Hotspur versus Manchester United dan juga Liverpool yang kayaknya udah menemukan lagi nih performa untuk dia bangkit ya. Kemarin lawan Real Madrid berhasil menang 1-0 di Champions League. City-nya juga berhasil menang melibas Dortmund dengan skor 4-1 dan itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini. Masih bersama gue Dave Refli dan kembali berdua bersama Bang DJ. Yeay! Sebenarnya ada laga seru lainnya. Ada laga seru lainnya, cuman yang jadi highlight Chelsea lawan Wolves tuh seru. Iya. Iya seru buat fans Chelsea, bisa menang nggak nih? Iya, jamnya nggak seru tapi. Ya? Jamnya nggak seru. Ditinggal aja hasilnya. Ya kemarin udah bungkus juga Bang DJ. Apa Champions tuh? League match week keempat. Oke, Sedikit match week aja. keempat ya? Iya, ini karena perwakilan Inggris cuman Chelsea yang nggak menang Bang DJ, jujur aja di. Gue paling seneng tuh kalau orang emang mengaku. Lah, gue mah selalu mengakui kekurangan, Bang. supaya kita bisa lebih enak ngobrolnya gitu. Bener, iya. Kok bisa sih semua pada menang, Chelsea nggak menang? Padahal kalau dilihat dari lawannya Chelsea, ini padahal loh ya. Iya. Ini bukan mengecilkan ini ya. Kan tradisinya belum Eropa banget ya. Walaupun Karabakh tuh ya Debutan. enggak, dia pernah ke Liga Champions juga. Pernah kan? Masa? Tahu gue pernah deh. Tapi 2 musim lalu waktu Bayer Leverkusen yang untouchable itu, Iya. Leverkusen tuh 2 atau 3 kali ketemu Karabakh. Meskipun Leverkusen menang, tapi selalu susah. Sulit, iya. Bisa menangnya 3-2, 4-3 dan ya waktu itu Leverkusen selalu bisa nemuin gol di injury time. Ya kalau kemarin Chelsea satu-satunya Premier League yang imbang 2-2 ya. Imbang. Jauh-jauh ke Baku cuma buat nilai 1. Iya kan? Cuma 1 poin ya. Tapi syukur lah. Syukur yang penting nggak kalah. Ya Spurs juga kan menang gede lawan Copenhagen ya. Dan itu modal yang udah enak lagi nih karena kemarin harus membalikan performa lawan Chelsea kan karena kalah di kandang dan sekarang menatap match week 11 lawannya Manchester United nih Bang DJ. Lu mau ngomongin langsung ke Spurs MU atau Liga Champions yang tadi mau dibungkus? Langsung ke Spurs MU? Langsung ke Spurs MU aja. Gue ngikut lu aja. Nanti lanjut ke yang lain. Kan Liverpool nanti akan ada pembahasannya juga. Ya. Gitu. Ya udah itu tadi. Ya enggak. Kita kalau ngomongin match week ke-11 tadi lu udah bener ngomonginnya bahwa ada 2 laga besar di match week ke-11 kebetulan sebagai laga pembuka. Spurs menghadapi Manchester United dan laga penutupnya di Etihad. Nah, ada Citizens menjamu The Reds. Kalau kita ngomongin Spurs lawan MU, 2 tim ini sebenarnya poinnya sekarang sama, Dev. Menatap pekan ke-11 sama-sama 17 poin. Spurs, Chelsea, MU kalau gue ya, sama tuh. 5 kali menang, 2 kali imbang, 3 kali kalah. Kalau nggak salah Spurs 3 kali. Iya. Spurs 3 kali kalah tuh sama FC Bournemouth, sama Aston Villa, sama Chelsea. Spurs ya kan? Ya. Dan 3 kekalahan itu kalau nggak salah terjadi justru di Tottenham Hotspur Stadium. Artinya gue mau bilang buat fans MU, ini karena nggak serem-serem banget nih, ya kan? Jadi pasukannya Ruben Amorim bisa datang ke London gitu ya, ke Tottenham Hotspur Stadium, ke utara kota London, itu dengan bisa mengurangi rasa takut ya karena Bournemouth bisa menang di situ, Aston Villa bisa menang di situ, terakhir Chelsea kan pekan lalu kan menang di situ juga. Nah, tapi kalau bicara tentang
apa yang akan terjadi kalau kita bahas dengan musim lalu, misalnya contoh ya. Musim lalu kan musim neraka buat Manchester United di hadapan The Lily Whites. 4 kali ketemu, Dev. 1 masih zaman Erik ten Hag, 3 udah zaman Ruben Amorim, 2 di Premier League, 1 di Carabao Cup, 1 di final Europa League. Itu nggak ada satupun Manchester United bisa menang. Pertemuan pertama di Old Trafford dibantai 3-0. Baru di pertemuan kedua lumayan lah, kalahnya cuma 1-0. Di Carabao Cup kalau nggak salah perempat final hari itu kalah 4-3. Nah, terakhir kan final kan kalah 1-0. Artinya Manchester United tuh kalau terutama untuk Ruben Amorim, ya pasti gue pengen dong menang. Dan bekalnya udah ada. MU itu sampai pekan ke-11 sudah 4 kali ketemu tim-tim besar yang kita anggap sebagai the big six. Kalah sama Arsenal, iya. Kalah sama Manchester City, ya. Tapi dia menang lawan Chelsea. Menang lawan Chelsea menang lawan Liverpool. Dan lawan Liverpool kan juga menangnya di Anfield lagi. Di Anfield. Jadi ini laga sangat seru dan menurut gua kalau kita ngomongin Manchester United yang kata fansnya belum kalah itu, iya kan? Ini masih bisa dipanjangin belum kalahnya. Iya benar. Ya karena Spurs yang biasa lu bilang ayam-ayam itu, iya kan? Iya. Ya memang ini Dev luar biasa nih. Masa dia ngomong di akunnya dia, kok ada klub lambangnya ayam gitu? Nggak boleh begitu, Dev. Itu ada filosofinya. Iya benar. Ya, tapi prinsipnya, kalau buat gua ini laga menarik karena gue yakin Amorim ingin membangkitkan lagi semangat penghuni Theater of Dreams, nggak peduli mainnya di kandang Spurs. Sebaliknya, ya tadi masa Spurs mau terjungkal lagi dalam 2 periode berturut-turut di kandang sendiri, itu menurut gua highlight untuk laga pembuka ini. Dan siapa yang menang kan poinnya bisa lebih naik lagi, mungkin ke 5 besar. Iya. Ya kalau ngelihat match ini ya Bang DJ, setuju juga sama yang udah lu bilang tadi. Kan tadi lu sempat nyebut juga kalau sempat 1-0 ya kalahnya si MU, dan kalau gua nggak salah itu kalahnya waktu mainnya di Spurs gitu. Ya, jadi pertemuan kedua. Jadi emang memang udah Amorim hari itu deh. Sementara Postecoglou masih di pinggir lapangannya Spurs. Enggak, maksudku yang nggak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti MU bisa membuat kejutan juga nanti di Tottenham Hotspur Stadium gitu. Bisa. Asalkan iya kan kalau ngeliat MU kan yang dilihat dari match sebelumnya di minggu sebelumnya kan, karena dia main kan gitu. Kemarin kan dia seri 2-2 sama Nottingham Forest. Nah, maksudnya serinya dia lawan Nottingham Forest kan karena permainannya yang buat gue cukup delay atau cukup lama lah gitu. Nah, maksud gue cuma pengen lihat MU bahwa kalau bisa nextnya nanti gue sih udah nggak masalah sama permainannya gitu, tapi bagaimana tempo lu masalah juga nggak apa-apa, Amorim mah nggak peduli sama masalah lu. Iya juga gitu, cuman ya gue bangkitin deh. Di komen lagi nih. Ya biarin aja, siapa tuh udah ngepancing ya kan. Nggak, maksud gue konsepnya adalah tempo Bang DJ. Gue dari segi permainan udah dari lawan Liverpool lah, gue udah bilang MU udah sebenarnya udah lumayan oke mainnya. Cuman somehow di beberapa momen ada entah ini instruksi, entah emang kesulitan atau apa, temponya nggak yang harusnya bisa lo gas nih tapi nggak lo lakukan gitu. Nah, itu yang mau gue lihat nanti ketika lawan Spurs di sini dari Manchester United gitu. Bisa nggak lo ngegas dari awal gitu, at least ya dari satu babak 80 atau 85% lalu ngegas gitu, atau misalkan lu nyisain 5 menit atau 10 menit untuk tone down, habis itu ngegas lagi gitu loh Bang DJ. Kalau sorry gue potong. Kalau gue justru melihat bahwa lu ngadepin Spurs yang memang punya intensitas menyerang lebih tinggi, menurut gue lu gak usah terpancing. Nggak kalau gue ya, lu nggak perlu ngegas. Buat gue tuh bagaimana Amorim meletakkan bahwa lu main sabar, semua pemain MU bisa main sabar. Nah, itu buat gue yang lebih penting. Nah, kemarin lawan Nottingham Forest terlalu sabar justru Bang DJ. Maksud gue ketika banyak momen MU kemarin udah dapat momentum untuk bisa nyerang, untuk bisa bikin peluang, tapi somehow ya itu tadi lo nggak tuntasin, lo nggak nggak lu selesain lah gitu. Akhirnya karena terlalu sabar, mulai lagi dari awal, momentumnya hilang lagi gitu. Karena maksud gue kalau misalkan di satu babak lu banyak melakukan hal itu, gue sangat menyayangkan aja lah.
Gitu, makanya ya kalau bisa selagi lu dapat momentum buat bikin peluang aja sekalian gitu. Kalau gue gini Dev ya, kalau kita berkaca dengan Nottingham Forest, menurut gue sih kan MU datang waktu itu ke City Ground percaya diri 3 kali menang beruntun. Terus mereka juga sempat leading 1 gol di babak pertama. 2 gol cepat di babak kedua itu yang sempat ngerusak. Tapi kalau dari sistem permainan sebenarnya buat gue ini udah oke buat MU. Nah, iya itu dia. Nah ngadapin Spurs juga gue rasa harus kayak gitu. Ya lu kayak lawan Liverpool, kayak lawan Chelsea. Waktu lawan Chelsea walaupun main di Old Trafford kan kondisinya waktu itu masih gimana sih? Apaan lawan Chelsea ngegas begitu Manchester United gitu maksudnya? Itu karena Chelsea-nya bleek kalau menurut gua hari itu iya. ya kan. Tapi kalau gua ngelihat besok, lu harus sabar. Spurs-nya itu kan lu bayangin lu baru menang 4-0. Tampil udah kayak ini kan. Iya. Walaupun lawannya Copenhagen. Ah. Pasti datang kan para pemain Spurs. Gue tahu musim lalu aja gue bisa menang 4 kali sama MU. Masa ini nggak bisa menang ya gitu. Iya barangkali itu jadi Yang penting sabar. Nah yang penting buat gue sebenarnya lini pertahanan MU-nya yang penting harus stabil. Bagaimana mereka bisa meredam agresivitas Xavi Simons, Muhammad Kudus, Brennan Johnson. Kalau di Brennan Johnson main bikin gol tuh 1 gol pembuka. Menurut gue itu sambil melihat juga lini pertahanan tuh. Kalau mereka Spurs dapat bola-bola mati, ya lu mesti cek itu yang namanya Mickey van de Ven, ya kan tuh si Christian Romero. Tuh mereka punya kemampuan untuk bisa mengeksekusi umpan-umpan ke kotak penalti dengan baik. Iya. Apalagi si Mickey van de Ven baru bikin golnya, iya. Iya kan? Dan dia pernah melakukan itu juga lawan MU sebenarnya. Justru itu. Itu yang menurut gua lini pertahanan tuh De Ligt, Leny Yoro atau si Luke Shaw atau Harry Maguire sekalipun kalau diturunkan itu mesti benar-benar dia harus komit lah dengan lini pertahanannya itu. Harus rapat mainnya. Nah, sambil dilihat dari lini tengah ke depan. Nah, kita nggak tahu nih apakah Benjamin trio Sesko, Cunha dan Mbeumo diturunkan lagi. Tapi jelas menurut gua Mbeumo dan Cunha tuh punya kecepatan yang bisa menurut gua merusak lah lini pertahanan dari Spurs. Kalau gue sih ngelihat ini laga akan rame, tapi nggak ada yang mustahil. Gue yakin kalau ada 3 tim yang bisa menang bayangin Spurs itu kalah 3 kali, 3-3-nya di kandang sendiri sejauh ini ya. Ya kenapa nggak bisa jadi 4 kali sama MU? Iya. Apalagi lu kan nggak main tengah pekan, istirahat, lu bisa ngelihat. Iya kan? Itu sih kalau gue juga heran kenapa Ruben Amorim nggak mau ngegas ya gitu. Ketersediaan pemain mungkin kali ya. Iya. Tadi tengah pekan nggak main itu atau pola permainannya aja yang harus dia menunggu kan. Kan lu nggak mesti membunuh itu tanda kutip langsung dengan pak bibuk gitu loh. Ya kan? Pelan-pelan aja. Yang penting kan 3 poin. 1-0 juga udah cukup untuk bisa bawa pulang 3 poin. Karena menurut gua kalau MU menang lagi, nggak kalah lagi. Kepercayaan diri di para pemain MU gua rasa akan lebih hadir lagi deh, dan terutama di fansnya ya kan, karena ini laga pembuka. Tapi kalau kalah ya nggak apa-apa juga, kan besoknya masih Minggu, iya kan, belum ketemu Senin. Itu dari Manchester United dan juga Tottenham, ya. Bang DJ sebagai laga pembuka. Tapi di match hari Sabtu ini baru ada itu 6:30 malam ya, 7:30, 7:30 ya, 9:30 ya. Malam. Habis itu Everton Fulham, West Ham Burnley. Ya gue sih nggak menarik ya matchnya. Lanjut Arsenal Bang DJ kemarin lawan Slavia Praha berapa? 3-0 kan? 3-0. Iya. Jadi 8 pertandingan dia belum kebobolan. Ya, tapi sayangnya setelah itu Victor Gyökeres dan Martinelli harus istirahat sebentar. Nggak tahu sih belum dipastikan. Belum ketahuan apakah mereka mengalami cedera yang cukup serius sehingga absen. Tapi yang jelas melawan Sunderland di Stadium of Light ini menjadi tantangan tersendiri ya. Gue pengen lihat apakah Arteta terutama anak asuhnya lini belakangnya kembali bisa steril ya. Ya, lagi-lagi clean sheet masih bisa ditorehkan ya sama Arsenal. Ya bikin fansnya jadi berisik juga Bang DJ. Ya biarin aja. Iya makanya. Tapi nggak tahu fans berisik yang mana, karena gini ya. Gue banyak temen ya yang fans Arsenal atau kan kita di korporasi kita kan juga ada media olahraga ya kan, website olahraga lainnya gitu ya. Kan gue ngobrol-ngobrol lah kemarin sama mereka gitu. Mereka bilang bahwa Arsenal tuh fansnya ya masih santai-santai aja. Karena mikirnya
ini masih di awal nih, kita takut di PHP-in lagi ya kan, takut di PHP-in lagi, Iya. takut turun lagi gitu. Tapi gini Dev, lu kalau ngomongin Arsenal emang ya kita harus kasih acungan jempol bahwa lini pertahanan mereka saat ini yang terbaik. Di Liga Champions menang dari Slavia Praha itu tidak hanya membuat mereka menjadi satu dari 3 tim yang masih sempurna. Artinya menang terus. Tapi juga menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sejauh ini. Ya kan? Mereka bisa bikin 11 gol tanpa kebobolan. Jadi ini menurut gua lajunya Arsenal ini luar biasa. Lu udah dapet tuh lini pertahanan yang cukup kuat. Kiper yang menurut gua sekarang David Raya mungkin salah satu kiper terbaik ya hari ini di Eropa. Nggak tahu kalau dibilang di dunia. Terus lu punya kumpulan pemain yang skuadnya menurut gue dalam, yang lu siapa aja bisa main. Lu main Merino bikin brace. Iya. Ya kan? Ini juga nih, ini Victor Gyökeres cedera, kayak Havertz masih cedera, Merino dipasang depan pasti. Kayak musim lalu kan Merino main di depan. Iya benar. Iya kan? Iya. Ya kita nggak ngecilin Sunderland. Sunderland juga sampai sejauh ini menatap pekan 11 merupakan tim promosi yang cukup Masih punya ada prestasi. masih ada di atas loh. Di atas MU kayaknya. Di atas Chelsea juga. Di atas Chelsea ya. Aduh sedih banget ya. Nah gitu maksud gua. Ya, Ya kita akan lihat gitu ya. Ya Sunderland gua rasa sih ya ini kan mereka punya kelebihan main di kandang. Tapi akhir pekan kemarin kan ketika di pekan ke-10 mereka cuma bisa main imbang 1-1 sama Everton. Itu sebenarnya sebuah kehilangan. Kalau sebenarnya kalau Sunderland bisa 3 poin mereka bisa naik ke posisi kedua. Nah, tapi ini kedatangan Arsenal ini ujian. Ujian banget ini kan. Untuk Sunderland. Tapi kalau lu bilang kalau mereka bisa bermain tanpa celah ya, tanpa rasa takut, tetap respect ya, bagaimanapun Arsenal klub besar, pemainnya cukup jago-jago lah ya, skillnya di atas para pemain Sunderland. Gue yakin sih, kalaupun kalah, nggak kalah besar. Dan kayaknya kayak Arsenal menang di kandang Burnley juga cuma 2-0 gitu ya. Buat mereka, kayaknya mereka emang lebih senang mainkan bola kaki ke kaki gitu kan, mencoba melihat. Dan kadang-kadang open play-nya masih buntu, makanya mereka sering banget memanfaatkan skema set piece. Ya, set piece. Nah, itu lini pertahanan Arsenal nggak cuma jago menjaga lini belakang gitu loh, Dev. Kadang kalau lagi set piece gitu ya Gabriel Magalhaes bisa bikin gol, Jurrien Timber bisa bikin gol, Calafiori juga udah bikin gol. Siapa lagi? Hampir semua pemain Arsenal kecuali David Raya ya. Kecuali David Raya ngambil penalti barangkali David Raya bikin gol juga ya kan? Iya. Ini laga harusnya udah benar sih dimenangkan oleh Arsenal sih. Gue juga sebenarnya mengakui juga Bang DJ kalau lu emang harus ngakuin Arsenal musim ini mungkin London is red. Iya. Iya kan? Iya. Gue sering ditanya lah gitu Bang, maksudnya. Siapa yang nanya lu? Berani banget nanya lu. Ya orang Bang. Orang ya udah. Lu gua nanya, ya siapa tahu gimana. Ya beberapa kali kan gue bikin live reaction ya, banyak yang nanya juga London is red. Ya gue ngakuin musim ini London is red karena dari segala segi ya Arsenal punya kapasitas lah untuk bisa meraih apa yang seharusnya dia raih, entah juara IPL atau mungkin di harus ada trofi lah kayaknya. Harus ada trofi lah gitu. Dan gue sekarang mengakui itu ya untuk sampai saat ini ya. Cuman entah nanti di babak kedua dari musim ini, nanti Januari ke Mei ya kita perlu lihat lagi tuh. Biasanya kan masalahnya di situ gitu. Gimana? Tapi untuk match ini ya gue juga Arsenal lah. Gue ini mah nggak belum perlu nemu diragukan lah. Iya, belum nemu. Bahkan skor cuma 1-0 sekalipun, ya gue cuma pengen lihat kalau bisa nggak Arsenal 9 kali nih clean sheet. Karena di match ini gue nggak nemu apa nih yang bisa dilakukan Sunderland untuk bisa nyetop Arsenal. Gue nggak nemu. Kalau kemarin kan Crystal Palace ya terbukti giant killer lah kalau si Crystal Palace itu. Nah kalau Sunderland, tapi kan Crystal Palace kalah sama Arsenal juga. Lah iya makanya, maksudnya sebelum ketemu Arsenal kan lumayan tuh menahan. Mungkin, gitu. Iya gitu. Oke. Nextnya Chelsea Wolves, gue malas sebenarnya bahas. Iya terserah lo kalau mau bahas. Ini laga mainnya di Stamford Bridge, ya kan? Kalau ngelihat peringkat Wolves paling bawah, iya kan? Ya kalau nggak menang juga ya udahlah, ya. Masih mau dijadiin sanggar judo nggak tuh klub? Kalau mau dijadiin udah lama banget tuh kayaknya ya, ngomong sanggar judo. Ini harusnya menang lah. Dia kemarin seri 2-2 sama Karabakh juga sebenarnya kan ada ini nggak sih menurut lo? Menganggap remeh sedikit? Ada. Ya ya kelihatan dari sebenarnya gini ya.
Dari match lawan Karabakh itu gue jadi tersadarkan bahwa udah deh lu main di Liga Champions sudah bukan di Europa League atau di Conference League lagi gitu. Nggak usah pakai gimmick-gimmick tim dua tim lagi deh untuk Enzo Maresca ya. Karena nanti mungkin masih ada tersisa lawan Pavos ya yang belum ketemu Chelsea dari tim apa namanya pot 6 lah. Di fase Liga Champions League udah mulai nanti next lawan Barcelona sampai ketemu Napoli, Atalanta dan juga Pavos udah pasang starting line yang terbaik aja, nggak usah rotasi pun kalau misalkan lu mau rotasi ya satu pemain atau 2 pemain aja lah, nggak usah kayak kemarin gitu. Karena resikonya cukup gede gitu. Nggak bisa nggak bisa diprediksi, nggak bisa dianggap remeh, dan starting lineup semalam menunjukkan ya kayaknya ada sedikit bukan menganggap remeh sih, cuman menjadikan match ini untuk jadi ajang kesempatan memberi menit bermain bagi para pemain yang nggak main. Iya, lo masang Romeo Lavia sama Andre Santos itu resiko gede banget itu sebenarnya di match kayak gitu. Cuman itulah intinya. Jadi kalau gue bilang ya di Premier League pasti masang pemain starter yang utama. Laga menghadapi Wolves harusnya laga menebus dosa lah. Iya, dan harusnya sih bisa dimenangkan sama Chelsea lah gitu. Udah sih gue gak ada komen yang gimana. Gue juga yakin lah Chelsea menang lah. Iya. Kalau gue lihat ya Dev, di pekan ke-11 ini justru laga-laga seru tuh kayak Crystal Palace ketemu Brighton. Itu laga seru. Aston Villa Bournemouth juga. Ya, Aston Villa Bournemouth, meskipun Aston Villa kemarin kalah. Kita ngomong ini kan Aston Villa nanti malam masih main di Europa League ya. Iya. Tapi menghadapi Bournemouth ini akan laga seru. Apakah mereka bisa bangkit setelah kemarin kalah? Bournemouth juga kalah sama Manchester City. Aston Villa kalah sama Liverpool. Ya, kekalahan dari tim-tim yang memang punya kapasitas dan kapabilitas untuk bisa mengalahkan dua tim ini. Dan ini akan menjadi laga yang menarik gitu. Gue yakin Unai Emery akan membuat timnya semangat untuk bangkit. Sama Iraola juga kan. Ini laga seru lagi, duel antara arsitek Spanyol ya kan, dua matador. Ini akan sangat seru antara Iraola dengan Unai Emery. Tapi kalau Crystal Palace sama Brighton sebaliknya. Crystal Palace dan Brighton dua tim yang pekan lalu menang. Menang clean sheet ya kan. Crystal Palace kalau nggak salah ngalahin Brentford 2-0. Brighton ngalahin Leeds 3-0. Nah, ini juga akan laga rame nih. Antara si Oliver Glasner dan Uzeler gitu ya sebagai nakoda kedua tim. Ini juga adu taktik yang sangat menarik, dan Aston Villa, Bournemouth, Crystal Palace, Brighton menurut gue ini potensi minimal 2 gol terjadi di masing-masing pertandingan menurut gue. Ya kalau moga-moga sih nggak cuma 1-1 ya, bisa lebih lah kayak gitu. Ini laga menarik Sabtu ya. Siapa kunciannya, Bang? Maksudnya kuncian? Ya buat ini, biasanya kan lu ngasih kuncian-kuncian ya kalau gue sih Mateta kayaknya harus diambil deh, Mateta di Crystal Palace ya. Karena dia mainnya di Selhurst Park ini. Selhurst, iya benar. Kan? Selhurst. Nah, tapi Welbeck juga lagi golin mulu. Welbeck belum gue ganti Welbeck. Iya itulah, tapi ya kan kita ngeliatin Semenyo tadi Aston Villa. Kalau lu ngomongin Aston Villa, lu nggak yakin sama Watkins. Iya. Tapi lu tiba-tiba bisa ada Buendia yang bisa main bagus kayak gitu. Jadi ini laga cukup menarik. Dan penutupnya kan yang itu yang lebih penting. Manchester City ketemu Liverpool. Ini gue jujur nggak nyangka-nyangka sih Bang DJ. Kenapa nggak nyangka sih? Ya kan pasti ketemu mereka juga di Liga. Enggak, maksud gue performanya Liverpool bangkit lagi. Kita Bangkit. masih ingat ya waktu kita bikin preview lawan Aston Villa, lu bilang udah deh biar kalah aja sama Aston Villa, sama Madrid, sama City, ya kan? Benar. Bisa digugat cerai tuh, ya kan? Kebuka deh bukti-bukti lu gagal itu kan, kayak sidang perdana kemarin. Mas, itu terus nih ya, berapa? Yang lagi rame aja. Iya benar. City Liverpool Bang DJ. Iya. Berangkat dari Champions League dulu lah. Oke. Dia... Dua-duanya berangkat dengan kemenangan. Iya. Dave kemarin Liverpool lawan Real dulu Madrid. lah, Lu kan WhatsApp gua, ini kayaknya seri nih Bang DJ. Gua sih nggak yakin seri. Cuma gua nggak yakin Liverpool menang sebenarnya, karena siapa yang bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun itu yang jadi menang. Dan akhirnya tendangan bebas yang dilakukan oleh Szoboszlai menemui kepalanya McAllister, gua nggak tahu tuh disundul apa ketemu sih, sebenarnya gua nggak paham ya. Kencang banget itu. Sebenarnya di celah-celahnya Courtois kan itu kejadiannya. Dan karena kencang jadi telat, kalau di replay kan karena slow motion jadi ya bisa lah kayak gitu. Dan ini menjadi gol penentu kemenangan. Dan buat Alexis McAllister, dia mungkin jadi manusia paling happy tuh di Liverpool, karena dalam 2 musim beruntun kedatangan Liverpool ke Anfield selalu berakhir dengan kekalahan, di mana McAllister selalu bikin gol pembuka.
Kalau waktu musim lalu menang 2-0, ada dia sama Cody Gakpo kalau nggak salah golin. Nah ini jadi gol tunggal. Nah itu yang tadi lu bilang kan, Liverpool menang lawan Aston Villa 2-0, lu aja nggak nyangka. Iya. Aston Villa tampil bagus loh, sampai ada blundernya Emi Martinez kemarin Iya, itu kan. iya, makanya. Salah bikin gol. Kemarin ya menurut gua Ya Liverpool lebih unggul sih jujur aja daripada Real Madrid kalau gue bilang. lebih punya keinginan untuk membuktikan diri bahwa mereka bisa Iya, untuk bisa. menang. Kalau gue ngelihatnya kayak gitu. Iya. Jadi Madrid ya Xabi Alonso udah berusaha menerapkan taktik yang tepat. Tapi menurut gue ya gol Alexis McAllister tuh ya ya menurut gue cukup. Bukan berarti Madrid nggak punya peluang loh, berapa kali ya kan Bellingham yang juga hampir bisa membuat gol. Dan kalau gue bilang sih ya itu kemenangan yang membuat Liverpool bangkit ya. Dan sekarang kalau di Liga Champions dia sama Madrid sama-sama 3 kali menang, sama-sama sekali kalah. Ya, tapi ketemu Manchester City, yang ketemu Dortmund, yang tadi gue berpikir Borussia Dortmund akan memberikan perlawanan yang ketat gitu ya. Ternyata City beberapa kali ketemu soalnya sebelumnya ya begitu-begitu aja. Sebelumnya kadang-kadang Dortmund bisa bikin 2 gol, bisa seri gitu ya. Tapi kemarin ya dini hari tadi kita nonton ya emang Erling Haaland juga cukup bagus. Erling Haaland tidak kalau lawan Dortmund kemarin tidak hanya bikin sebagai seorang goal getter loh, dia punya peran lain juga untuk memancing para pemain Dortmund. Memancing back lawan, ngebuka ruang. Iya, sehingga lumayan tuh. Gokil Haaland. Jadi Reinders bisa bikin 2 assist ke Phil Foden kan, dan Cherki lagi-lagi bisa bikin gol. Iya. Ini gue mau bilang Cherki ini kenapa? Karena dia barangkali akan menjadi pembeda dalam laga menghadapi Liverpool nanti. Ini kan pemain baru kan? Baru musim ini. Baru musim ini kan? Nah gue pengen lihat kalau Cherki bisa menjadi pembeda di Manchester City, Florian Wirtz bisa nggak nih ketemu City jadi pembedanya juga? Ini kan 2 pemain yang musim lalu sama-sama main di Cherki dari Liga Prancis ya. Ya, tapi maksud gue 2 pemain yang baru masuk musim ini. Iya. Nah ini laga seru, dua-duanya baru menang di Liga Champions. Saat ini dua-duanya nomor 2 dan nomor 3. Ya. Iya kan? Kalau mereka mau ngejar Arsenal, hasil seri membuat mereka semakin jauh. Jauh, iya benar. Iya kan? Jadi nggak ada pilihan lain, harus menang. Dan ini laga rame. Dan khususnya buat Arne Slot sebenarnya dia punya kepercayaan diri harusnya dia. Musim lalu 2 pertemuan Liverpool dan City di Premier League, dua-duanya berakhir dengan skor identik 2-0 dan dua-duanya untuk kemenangan Liverpool. Justru ini buat Pep Guardiola, kok gue bisa 2 kali dipecundangin sama Arne Slot. Nah bisa nggak nih besok dia menang main di Etihad? Ya dari segi skuad atau kualitas sebenarnya kalau gue ya Bang DJ ngelihatnya ya Liverpool sedikit lebih unggul lah di sinilah gitu. Liverpool lu bilang lebih unggul? Iya. Karena gimana sih analisa lu? Skuad City masih baru banget Bang DJ. Tapi dia lebih kompak deh, kelihatan deh sekarang. Iya, terus juga ditambah ya momentum juga sih sebenarnya Bang DJ. Kalau momentum dua-duanya lagi momentum. Enggak, maksud gua kenapa gue bilang momentum karena Liverpool kan baru bangkit nih Bang DJ dari rentetan buruknya. Nah, gua rasa kalau misalkan dia bisa ngelewatin City di match week kali ini ya kedepannya gue bilang Liverpool akan balik lagi ngejar Arsenal gitu loh kalau gue bilang. Nah sementara nggak usah buru-buru lah ngejar Arsenal. Yang penting mereka konsisten untuk bisa menang lagi. Iya itu, ya salah satunya kan itu maksud gue. Terus juga kalau dari Manchester City kenapa gue bilang gue sedikit unggulkan Liverpool. Satu nih skuad masih di skuad ini masih muda. Mungkin lu bilang masih kompak lebih kompak gitu Bang Di. Cuman kalau gue pribadi ya mungkin karena pemainnya City belakangan banyak yang cedera, baru beberapa kali balik. Terus juga gue kalau misalkan nonton City banyak nemuin buntunya gitu loh kalau misalkan lagi main open play atau segala macam gitu. Di situ lah gue bilang kalau ya ketemu Liverpool yang lagi dapat momentum untuk ngegas lagi, City akan kesulitan, gue bilang gitu sih Bang DJ. Gitu. Kayak ya apapun itu yang menjadi tantangan buat gue, Erling Haaland ini akan jadi momok tersendiri di belakang ya. Jadi hati-hati juga buat Virgil van Dijk dan Konate atau siapapun ya yang berada di area garis pertahanannya Liverpool. Karena Erling Haaland ya dia lagi pengen bikin gol mulu. Ya emang dia tugasnya bikin gol kan. Di 2 match terakhir gua akuin lini belakang Liverpool lagi waras Bang DJ. Itu yang membuat gua mengukuhkan Liverpool juga sebenarnya. Kalau misalkan lini belakangnya Liverpool lagi kokoh,
matiin Haaland, terus juga matiin Haaland dan nggak menutup kemungkinan juga bisa menutup pemain-pemain depan City yang lain kayak misalkan Savinho, Doku, Tijani Reinders atau Phil Foden. Nah, pemain yang tadi gue sebut lah dari City itu harus bekerja lebih ekstra kalau gue bilang Bang Diki. Jadi dan apakah bisa? Nah, itu yang gue belum lihat dari si pemain City ini, makanya kenapa gue sedikit nunggu ke Liverpool gitu. Maksudnya lu bisa lo ngeredam lini depannya Real Madrid kemarin gitu dengan sangat-sangat bagus gitu. Kenapa di match ini enggak ya, gitu. artinya Liverpool punya modal lah untuk bisa menghadapi Manchester City, dan ya siapa tahu ya kan jadi hat-trick Arne Slot menang lawan Pep Guardiola di Premier League. Tapi yang jelas ini laga menarik, Dev, dan pekan ke-11 ini ya gue pengen lihat ya, karena Manchester United main di awal, Manchester City main di akhir. Ini dua-dua tim dari kota Manchester bisa sama-sama menang nggak? Atau jangan sama-sama kalah, ya kan? Kan kita nggak tahu. Tapi kalau kita balik ke Liga Champions yang baru berakhir, Dev, ini pekan keempat ya, match day keempat tuh nggak seperti pekan 1, 2, 3 yang golnya banyak, Dev. Kalau nggak salah nggak nyampe 50 gol. Ya, tapi yang laga seru, Paris Saint-Germain tumbang 1-2. Meskipun si pencetak gol Luis Diaz malah kena kartu merah. Ya kan? Kalau balik lagi ke Liga Champions, gue udah bisa nentuin dari sekarang Bayern Munchen kandidat besar juara Bang Diki. Lu mah terlalu gegabah Bayern Munchen. Tapi Bayern Munchen itu dari 4 enggak gue mau ngomong. Bayern Munchen itu dari 4 pertandingan 2 adalah finalis yang lu pakein ini. Iya benar. Iya kan? Chelsea dikalahin, Paris Saint-Germain, begini doang nih kualitas yang begini-begini nih, ya kan? Ya enggak lah, tapi itu Bayern Munchen. Dan sekarang dia leading di atas. 3 tim masih sempurna. Buat gue Inter Milan tadi malam, ya gue deg-degan nontonnya ya. Dan sama sebenarnya menurut gue karena lawan mungkin kualitas pemainnya nggak terlalu hingar-bingar kebintangannya. Ya Christian Cifu lebih memilih pemain yang lebih random gitu ya. Lo bisa mainin Carlos Augusto dan Jan Bisek, Stefan De Vrij gitu kan, De Vrij gitu kan. Tapi ya sempat 1-1 dan cukup lama untuk bisa menembus lini pertahanan Kairat Amat yang lo tanya. Jadi kan 2 tim gue sama tim lo ketemunya tim Azerbaijan sama Kazakhstan tuh. Intinya ya Pafos Siprus meraih kemenangan penting dalam sejarah panjang klub ya. Bisa menang di Liga Champions menghadapi Villarreal. Ya kan, jadi laganya cukup menarik. Real Madrid kalah, Liverpool raih menangan. Kalau nggak salah di 8 besar, kalau misalnya 8 besar itu lolos otomatis ya tanpa playoff kan? 8, oh iya kan? Kalau itu berakhir kemarin itu, 3 wakil Inggris lolos. Arsenal, City, Newcastle United. Iya kan? Dan yang tadi lo bilang, Chelsea jadi satu-satunya yang nggak bisa meraih kemenangan. Newcastle bisa ngalahin Athletic Bilbao, Spurs ngalahin Copenhagen, City ngalahin Dortmund, Arsenal ngalahin Slavia Praha, Liverpool ngalahin Madrid. Kalau gue jadi fans Chelsea sih, maaf nih, gue bikin maaf nih, kita jadi nggak sempurna gara-gara gue nih. Padahal mungkin alih-alih, Chelsea udah dapet nih pasti menang. Gitu. Iya. Malu Dev, malu. Lu kenapa ini banget sih kayaknya? Enggak, gue ngomong aja, iya kan? Kan dari tadi gue salah-salah kayaknya kelihatan tuh. Tapi gue mau ngomong tadi, Inter menangnya deg-degan. Tapi gue senang gini, 4 pertandingan di awal mereka bisa sempurna. Karena 4 berikutnya buat Inter nih serem, Dev. Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal, Borussia Dortmund. 4 sisa terakhir. 4 sisanya. Kalau lu kan tadi masih Barcelona, Pavos gitu kan, siapa lagi? Barcelona doang paling, Napoli, Atalanta. Nah, ngomongin Italia, Napoli lagi-lagi belum menang. Seri ya main Eintracht Frankfurt. Khususnya di Liga Champions ya, gue nggak bilang Ini kita ngomong Liga Champions. Juventus juga belum menang, seri sama Sporting Lisbon. Itu beruntung Atalanta bisa menang lawan gue juga lupa Marseille kan. Marseille benar. Coba ini pegel, gendong Italia tuh nggak gimana coba Inter Milan gitu kan. Itu aja hampir sama Kairat. Gue nggak nonton, gue pikir bakal menang gede. Loh kok cuma segini aja. Gitu, tapi Liga Champions yang pekan keempat golnya sedikit. Dan paling menarik yang gol paling banyak, jumlah gol paling banyak tercipta adalah Barcelona sama Brugge. 3-3. Itu ada drama. Ya tapi nanti kita bahas ini ya. Jadi kita fokus ke Premier League lagi.
Karena ini pekan terakhir sebelum nanti ada jeda internasional lagi. Oh, ada jeda, habis itu jeda ya? Abis match week ini nanti ada akan jeda internasional Iya, Bang iya. DJ. Jadi mungkin ini mungkin Senin nantilah review apa namanya match Iya. week ke-11 sebelum jeda internasional. Tapi Bang sebelum DJ. kita tutup, Dev, gue mau beri semangat buat adik-adik kita Benar. di World Cup U17 ya. U17 ya. Walaupun kemarin di laga pembuka kalah 1-3 sama Zambia. Zambia. Gue nggak percaya Brazil bisa ngalahin kita. Tenang, kita bisa menang. Ya. Ya. Coach Nova Benar. bisa lah menang lawan Brazil. Gue nggak peduli lah Brazil Iya. dengan ininya. Terus bisa menang lagi lawan Honduras. Jadi maksud gue, ya kita punya semangat lah. Punya semangat dan ya hasil yang terbaik lah Iya, pokoknya. kemarin lawan Zambia juga kita udah sempat leading kok. Leading Iya kan? di Nah, gol itu pertama. penting apa namanya kita bisa menjaga lini pertahanan dan tetap mindset untuk atraktif untuk bisa nyerang. Sip. Itu dari timnas U17 ya, Ya, Bang DJ. kita selesai dulu lah ya. Selesai dulu karena mau lanjut makan siang dan ngedit juga ini Bang DJ. Lu kerja ngedit juga ya? Iyalah. Ya kita ini semua nih. Dia yang tapping, dia yang ngedit, ya kan? Iya. Ya bagus lah, lu berarti multi talent. Kadang-kadang lu main di game itu kan, sebutkan nama-nama ABC gimana sih? Ya kita perlu juga tuh kayak gitu kan. Boleh, boleh. Hah? Apa kita bikin aja Instagram? Klub-klub yang bisa ngalahin Chelsea dari A Wah, sampai Z. Ya kan bisa Dari gitu. Chelsea Kan. mulu. Kita tutup dulu deh. Iya udah. Ya kan? Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye guys, thank you.